Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Malam hari ini kami bahas mengenai Mensrea Panji Pragiwaksono. Ini luar biasa, tayangannya di layanan streaming video sempat memuncaki klasemen. Bahkan ketika hadir di lokasi 10.000 lebih audiens yang menyaksikan. Tapi ternyata saat ini berujung pada laporan oleh sejumlah pihak. Kemarin ada yang demo besar-besaran di Jakarta, mengklaim merupakan sebuah anak organisasi dari NU dan Muhammadiyah. Meskipun sudah dibantah oleh Ormas Islam. Dan sekarang yang terbaru muncul laporan dari Malang, Jawa Timur yang menganggap substansi, konten yang disampaikan oleh komika Panji Pragiwaksono ada unsur penistaan agama. Laporan diterima, tapi prosesnya seperti apa? Apakah yang disampaikan oleh seorang Panji Pragiwaksono murni balutan komedi yang ingin menghibur rakyat dan tidak ingin menjatuhkan banyak pihak, atau malah sebaliknya? Kritik, memprovokasi, menyebutkan nama, itu yang mungkin ditentang oleh banyak pihak. Kami sudah mencoba menghubungi para pelapor, baik itu yang di Jakarta atas nama Rizky dan juga yang di Malang. Tapi mereka semua tidak bersedia hadir. Sayang sekali, padahal momentumnya untuk mereka bicara malam hari ini di panggung Catatan Demokrasi. Kami pun sudah menghubungi beberapa nama yang sempat mengkanter Panji di media sosial. Ada Dr. Tompi yang sempat mempertanyakan kenapa membahas mengenai fisik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngantuk. Itu yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Kami coba undang Dr. Tompi, tapi yang bersangkutan juga tidak bersedia. Paling tidak malam hari ini ada perwakilan dari tiap-tiap elemen yang merasa, saya suka dengan gaya Panji Pragiwaksono, tapi ada juga pihak yang, ini apa-apaan sih isinya, kok kritiknya seperti ini? Ini kritik atau hinaan sebenarnya? Terima kasih banyak kepada BHS yang sudah mendukung Catatan Demokrasi. Teman-teman dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, terima kasih banyak Swings. Semuanya sudah melihat utuh Mensrea Panji Pragiwaksono utuh atau hanya potongan-potongan yang viral di TikTok, di media sosial, di IG? Utuh ya. Ada yang potongan, ada juga yang utuh. 1,5 jam lebih rasanya penampilan Panji non-stop dengan gamblang menyebutkan banyak nama di sana. Bahkan di awal Panji mengatakan, menurut keyakinan saya, itu yang dijadikan tameng sehingga, wah ini kayaknya bakal lepas dari hukum. Sama seperti saya ingin mengatakan, menurut keyakinan saya program Catatan Demokrasi lebih bagus daripada program-program TV lainnya gitu ya. Rakyat Bersuara lewat, kontroversial lewat, bola liar lewat, head to head lewat. Menurut keyakinan saya kan, boleh kan, sah-sah aja ya, Bang Effendi Ghazali ya, Profesor Ratih Lestari ini ya, kan sah-sah aja kan narsis gitu kan. Tapi apakah itu dibenarkan? Apakah itu bisa jadi dasar hukum untuk mengeluarkan statement yang kontroversial? Malam hari ini saya perkenalkan satu persatu. Ini wajah lama sebenarnya di Catatan Demokrasi yang malam hari ini kami hadirkan lagi. Suaranya sangat vokal, Ibu Irma Suryani. Malam Ibu Irma, anggota DPR RI kita. Boleh Bu, saya mau dengar suara Ibu. Udah lama Bu tidak dengar suara Ibu Irma Bu. Boleh Bu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pakai mic boleh Bu? Pakai mic boleh Bu? Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Ini pakai jaket karena 2 hari ini hujan mengguyur di Jakarta Bu ya. Kebetulan lagi sinus nih. Oh lagi sinus, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Irma Suryani. Dan juga ada staf khusus dari Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Bang Sadam Al-Jihad. Ya, malam, terima Bang kasih. Sadam. Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Sadam. Maljupri komika kita. Malam Bang. Abang udah siap materi malam hari ini? Enggak di briefing tuh. Enggak di briefing buat stand up. Jadi harus ada butuh briefing juga ya Bang ya? Harus dicatat dulu, Mau improvisasi diperbaiki juga kami dulu. persilakan Bang malam hari ini ya. Terima kasih banyak Bang Maljupri. Terima kasih banyak. Bang Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana kita. Selamat malam. Malam Bang. Dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Ratih Lestari ini. Prof, malam Prof. Boleh pakai mic-nya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat malam. Waalaikumsalam Malam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan terima kasih. nuansa birunya, terima kasih banyak Prof malam hari ini. Dan ini pakar segala pakar sepertinya. Bung Effendi Ghazali. Malam Bung Effendi Ghazali, Bung Egi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Prof. Rati sudah mulai stand up, ya kan? Saya sambil duduk tapi ya. Selamat sore katanya. Tapi tetap semangatnya harus pagi. Saya boleh ya. ke Ibu Irma Suryani. Bu Irma, saya yakin sudah melihat secara utuh apa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono. Menurut Anda itu murni substantif kritik terhadap pemerintah atau ada balutan hinaan? Dari kacamata Ibu ya Bu ya?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kebebasan berbicara silakan saja, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Nggak ada yang boleh mencekal, mengancam dan lain sebagainya, nggak perlu lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu juga dibawa-bawa ke jalur hukum kalau menurut saya. Nggak penting juga dibawa-bawa ke jalur hukum. Ini kaget nih, saya dengar statement ini agak Ya. kaget dari Ibu Irma Suryani nih. Untuk menyampaikan kepada seseorang bahwa apa yang dia lakukan itu nggak semuanya bermanfaat, nggak perlu dengan hukuman. Sampaikan saja secara konstruktif. Contoh, emang perlu sih body shaming? Kan nggak perlu juga. Saya tuh hobi nonton stand up comedy, hobi saya. Ya kan, Panji juga pernah di roasting kan, ya, yang mengatakan dia tidak konsisten, ya, bicara tapi dia melakukan sendiri soal istrinya yang jadi stand up comedy juga, bahkan dibantai juga dia kan, gitu. Nah itu satu. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya satu kalimat saja, ketika Panji mengatakan Pak Prabowo penculik, Aktivis. dan dia saya pernah tahu. Dia menyampaikan bahwa dia memang penculik gitu. Nah menurut saya ini nggak benar ya, dia menyampaikan secara live di publik walaupun dia mengatakan bahwa itu adalah komedi. Menurut saya komedi itu nggak seperti itu. Komedi itu menghibur orang, ya. Boleh juga saling banting membanting, saling roastingan, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang satu ini menurut saya ini udah nggak benar gitu ya. Harusnya dia nggak bicara seperti itu. Kalau mau bicara soal kritisi kepada pemerintah, kritisi kebijakannya. Banyak loh yang bisa dikritisi, MBG, ya kan? Kemudian sekolah rakyat bisa kok dikritisi. Saya juga melakukan kritisi. Kenapa nggak sekolah-sekolah yang ada diperbaiki, digratisin, kemudian dibagusin gitu ya? Nah, kenapa nggak itu yang dikritisi gitu? Kenapa harus bicara soal kalau Pak Prabowo itu penculik, kok bisa jadi presiden? Kan itu pertanyaannya. 3 kali lo nyalon, kan nggak gitu juga kali. Mau bikin orang yang nggak suka dengan Prabowo seneng, nggak gitu juga gitu. Kalau sekedar untuk rating ya bicara begitu, menurut saya itu kampungan. Bicaralah yang konstruktif. Ada loh dari kalimat-kalimat yang disampaikan dia yang banyak kritisi yang dilakukan. Saya setuju. Menurut saya nggak ada masalah juga. Bagus untuk juga mengingatkan pemerintah. Karena begini, kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah itu perlu. Nggak boleh nggak ada kontrol sistem yang efektif. Kenapa? Kalau pemerintah terlalu absolut, maka akan yang terjadi diktator. Pemerintah akan diktator ketika dia punya kekuasaan secara absolut, itu nggak boleh. Maka ada DPR. Jangan sampai juga apa yang dilakukan DPR, kemudian DPR-nya bego, DPR-nya tidak bersuara, akhirnya diambillah yang namanya suara parlemen itu oleh civil society. Ini juga nggak boleh. Nah makanya saya bilang nggak perlu dibawa-bawa ke jalur hukum soal Panji ini. Tapi sebagai orang-orang yang seperti Effendi Ghazali bisa dong kasih nasihat Panji. Nggak usah dong ngomong yang begitu-begitu, cari duit nggak gitu-gitu amat kali, iya kan? Effendi tuh ya sebagai salah satu dosen sampein sama Panji, nasehatin yang begini-begini nggak usah. Yang lain aja, cari duit tuh gampang kok kalau mau kerja. Uni. Ya, nggak sebentar, saya belum selesai. Nggak mau nyambung tadi mas. Ya sebentar, jangan terlalu potong saya lagi ngomong. Jadi itu yang saya mau sampaikan, ya. Apa yang disampaikan Panji sebatas dia mengkritisi kebijakan pemerintah, saya setuju. Tapi satu yang saya ingatkan, saya hanya mengingatkan, jangan body shaming. Akibatnya apa? Anaknya juga akhirnya sekarang juga dibully-bully orang. Kan kasihan anaknya, nggak ada salah, tiba-tiba dibully-bully. Saya paling nggak setuju itu. Tapi akhirnya itu dampak dari apa yang dilakukan bapaknya. Nggak boleh juga. Kasihan anaknya, fotonya dipajang-pajang dengan muka yang begana begini. Astagfirullahaladzim, kan itu nggak pantas. Tapi kan itu terjadi. Nah makanya murid kencing berdiri, guru kuncing berdiri, murid kencing berlari. Jadi Panji sebagai
corong ya untuk bisa menyampaikan ke publik terkait dengan semua kritisi yang dia lakukan, harusnya lebih hati-hati. Saya kira itu saja poin saya. Tadi maksudnya mau langsung nyambung, tetapi suasana malam ini ternyata agak hangat juga. Gak apa-apa. Nama langsung disenggol ya Bang Egy? Iya, nggak apa-apa. Nasihatin Uni atau Panji. Ibu Irma, nggak, itu kalau untuk menyampaikan nanti kita bisa menyampaikan. Tapi yang mau mungkin saya dapat masukan sebelum saya nanti mencoba melakukan analisis, kira-kira ketika kita nonton Panji ini, Ibu Irma atau Uni Irma berapa persen yang baik dan berapa persen yang kurang baik? Nah, supaya ada gambaran bagi kita. Yang mensrea khususnya. Nah, nanti saya mau tanya juga nih dengan ibu saya nih, Ya, dengan sahabat Prof. saya. Rati, ya. Mama Prof. Apa sih arti mens rea itu sebenarnya? Yang saya pahami, mohon maaf karena saya bukan orang hukum, mens rea itu kan mendalami niat jahat dari terdakwa. Sekarang kita harus bertanya pada diri kita masing-masing nih, anak-anakku semua. Kira-kira apa yang disampaikan Panji itu bentuk dari mens rea apa bukan? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau bukan, kok judulnya mens rea? Apakah body shaming itu mens rea? Apakah dengan mengatakan mukanya wakil presiden itu dengan begini-begini itu mens rea? Menurut saya itu hinaan. Kalau yang begini-begini, Kalau yang jilat-jilat ke Dharma Pangrukun. iya, yang lidahnya begini-begini, Calon menurut saya itu gubernur, tidak. calon gubernur. Itu bentuk dari perilaku. Karena mens rea itu juga perilaku loh. Perilaku, kemudian apa namanya niat jahat itu bagian dari mens rea. Nah, saya hanya mengingatkan untuk anak-anakku yang anak-anak muda, Adinda, anakku ini kalau mau men-roasting silakan, mau mengkritisi saya seneng. Kenapa? Karena memang harus ada kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Tapi harus hati-hati juga gitu ya, jangan kebablasan lah. Belum ngomong udah disuruh hati-hati Bu Irma. Oh enggak, saya bilang kan jangan kebablasan. Silahkan ngomong. Silakan mau mengkritik asal pakai data. Belum terjawab, kalau boleh dari Apa itu? 100% penampilan Panji pada mens rea itu. Untuk apa di persen-persenin? Oh ya, saya Kan tahu. sekarang gini, Tadi sekarang ada yang ya, dipuji oleh Iya. Ibu Irma, ada yang kemudian dianggap kurang baik gitu. gini, saya sampaikan ya. Kalau menurut saya yang melaporkan dan yang kisruh, saya cek ya, saya kan punya TikTok juga, yang kisruh di media, yang tidak seneng itu justru masyarakat loh, bukan pejabat yang meminta dia dihukum. Nggak ada. Kami pun di DPR nggak juga terlalu pusing. Gibran pun aja santai-santai aja. Pak Prabowo apalagi, emang gua pikirin, mungkin kan gitu. Masyarakat yang ribut, kok bisa seseorang ngomong dengan lantangnya seperti ini, itu kan masyarakat. Jadi kalau saya nggak mau berandai-andai berapa persen, saya nggak mau. Itu urusan surveyor itu nanti. Kan urusan saya. Baru kali ini malam hari ini panelis dibantah ya. Padahal panelis punya hak penuh untuk bertanya apapun sebenarnya. Kalau saya Dibantah itu sama cuma Bu Irma. membayangkan, kan penampilan nih ya, dari penampilan itu tadi kan ada beberapa yang kita anggap ini baik, yang ini kurang gitu. Kurang lebih bukan persentase berapa orang yang suka, tetapi di dalam sebuah penampilan itu yang kira-kira kita anggap baik berapa persen, kemudian kekurangannya berapa persen. Itu aja tadi maksudnya gitu ya. Anda kan bukan gitu. Saya nggak mau jawab karena menurut saya beliau ini kan dosen. Dia juga sudah mendengar. Kenapa harus bertanya? Silakan aja jawab berapa persen. Ini kan ingin dengar suara dari perspektif nggak Ibu usah Irma tanya Suryani saya. gitu ya. Ingin mengetahui Saya bukan dari- dosen, dan saya bukan ahli hukum. Jadi saya nggak mau bicara berapa persennya, saya nggak bicara. Tapi bagi saya ada yang baik dan ada yang kurang baik. Cukup di situ. Oke. Tapi ada yang baiknya tetap ya. Oh iya, tetap ada yang baik, ada yang baik. Boleh dong. Ya itu sudah di garis bawahi tadi. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Oke. Ya kan hidup kita kan begitu. Tidak semuanya kurang baik, tidak semuanya tidak baik. Kurang Termasuk lebih kacamata masyarakat ada yang suka, ada juga yang tidak. Yang bukti yang tadi disebutin oleh Uni Irma bahwa sebagian masyarakat kita tidak tahu afiliasi dari mana, buktinya menyerang balik Panji Pragiwaksono. Prof. Rati ingin komentari? Mungkin ya, saya setuju ada. Jadi gini, di dalam proses demokrasi itu melakukan kritik. Kritik itu kadang-kadang ada yang songong, ada yang keras, ada yang lembut gitu ya. Persoalannya mungkin ya Pak Ghazali, itu adalah di dalam masalah bahasa komunikasi. Itu yang sebenarnya bagaimana caranya kita mengkritik keras,
kan dulu juga ada tuh. Saya suka dengan siapa tadi yang bento Iwan Fals. Iwan Fals waktu zamannya era Soeharto gimana kencengnya tuh dia nyanyi tentang bento, mengkritik tentang ketua partai yang korup, yang hidup mewah-mewah, DPR. Tapi kan dengan cara yang enak didengar, masyarakat bisa paham. Mungkin di dalam era demokrasi ini ya, ini sebetulnya ke Pak Sadam barangkali ya sebagai staf KSP gitu ya. Bagaimana kita memandang demokrasi, karena negara pun seharusnya bisa memberikan ruang yang penuh terhadap masyarakat untuk dia mengkritik kebijakan, tetapi di satu sisi negara pun, pemerintah pun harusnya memberikan ruang juga untuk perkembangan demokrasi, politik, hukum yang sehat gitu. Ini yang harusnya ada di tengah-tengah. Di satu sisi kita memang boleh mengkritik, dia itu keras, kita tidak bisa mengkritik suatu kebijakan itu boleh dengan cara apapun, tetapi dibatasi gitu. Bukan bagaimana ya caranya. Saya nggak tahu juga, nanti mungkin dari Komikus ya, bagaimana ini tren bahasa ya, tren komunikasi. Ini kan persoalan komunikasi sebenarnya, sehingga tadi yang ditanyakan Bu Irma, saya apakah perlu gitu sampai dengan body shaming gitu. Memang kita nggak boleh baper gitu ya. Meskipun Prof Rati, saya ingin bertanya dari kacamata hukum mengenai Panji bahwa sudah berkonsultasi dengan Haris Azhar menggunakan menurut keyakinan saya, sehingga dengan kalimat tersebut itu akan lepas dari jerat pidana. Ya iya memang. Betul. Kan keyakinan. Nanti dikonfirmasi aja dengan Pak Fikar sebagai ahli pidana ya. Karena saya bukan ahli pidana. Nanti itu menjadi persoalan gitu ya. Batasannya kritik dan tidak kritik, penghina atau tidak kritik, itu kan batasannya kalau sara dan menyerang pribadi. Itu batasannya aja. Sepanjang itu kebijakan, dia memang tidak apa-apa gitu ya. Persoalannya itu. Nah di sini ini kan persoalan antara bagaimana kita merespon cara-cara komunikasi di dalam melakukan kritik di era demokrasi yang kayak begini gitu. Kita terkaget-kaget, yang satu sisi melihat dari sisi ketimuran ya, nilai-nilai ketimuran, yang satu sisi memang itu cara-cara yang ngebluff yang seperti itu. Saya mau tanya gitu sama apakah itu sebagai suatu bentuk yang biasa-biasa aja. Nah itu kan persoalan gap ada persoalan gap culture ya, kalau saya bilang gap antara budaya antara yang muda dengan yang kita gitu. Nah itu juga punya masalah di situ. Saya tidak tahu. Tapi apakah kita harus seperti itu gitu? Mengkritik keras, mengkritik dengan songong pun boleh. Boleh, tidak ada yang boleh. Negara tidak boleh melakukan kriminalisasi terhadap orang warga negara yang mengkritik terhadap setiap kebijakan. Itu tidak boleh. Kecuali dia penghinaan tadi. Penghinaan kalau dia masuk ke dalam ranah pribadi. Nah kalau pribadi kan juga ada pembatasan. Beruntungnya Gibran juga tenang-tenang aja meskipun itu dengan sangat. Nah, itu kan bentuk komunikasi ya. Oleh karena itu saya ingin tahu bagaimana dari sisi komunikasi itu enggak gitu, bermasalah enggak sih gitu. Mal Jupri harus komentar dulu, Prof, iya, sepertinya, silakan. Prof. Dari Apakah seorang dalam dunia komikus stand-up gitu, karena ini baru gap biasa ya, Prof ya. Gap budaya antara budaya masyarakat yang yang tradisi, yang konvensional, yang mengutamakan dalam berkomunikasi bahasa yang santun, tapi di satu sisi ada budaya lain yang punya nilai-nilai yang beda juga. Tapi itu kan saya nggak tahu bagaimana trennya itu, gitu. Saya melihat itu saja. Silakan, Mal Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap di roasting nih kita nih. Disclaimer ya, saya kayaknya bukan komik yang kredibilitas untuk ngomongin politik ya. Saya cuman siap aja, soalnya dipanggil jam 3 sore tadi ke sini. Terlalu buru-buru ngambil keputusan. Jadi gini. Ini aja Pak, saya pengen tahu budayanya orang komedian gitu ya. Ini aku mau jelasin. Iya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Oke. Santai bro, santai. Lanjut, Mal Jupri. Jadi stand up comedy itu menurut yang saya pelajari
di komunitas, di buku-buku, di artikel-artikel itu kan kita menjawab keresahan. Keresahan apa aja sih? Nah, berarti kan pasti ada yang dikritisi. Ada stand up yang punch up sama punch down. Punch up itu ya ngomongin pemerintah, ngomongin kebijakan-kebijakan yang menurut si komiknya ini merugikan, atau enggak punch down gitu, ngomongin orang cacat, ngomongin orang miskin dan lain sebagainya. Nah, komik-komik yang punch down itu biasanya tuh tidak bijak dan jahat lah di mata kami. Nah, ada yang punch up nih. Ini stand up-nya udah mulai mengkritik. Itu yang pertama yang aku pelajari. Nah, terus juga pertanyaannya adalah orang-orang yang tidak suka dengan stand up-nya Panji, mungkin body shaming dan lain sebagainya, sudah nonton full belum? Kalau sudah nonton full, ayo kita diskusi. Kalau belum, cuman dapat cuplikan dari TikTok, ya men. Kalau mahasiswa yang udah nonton full boleh angkat tangan? Jujur, yang udah nonton full? Enggak ya, Bang Sadam udah nonton kalian full. nggak subscribe Netflix ya kalian ya? Jajan kopi kalau doang. Ibu Irma sudah nonton full atau potongan-potongan yang viral sudah? Nah, full. Yang aku tangkap dari Mensrea adalah gimana caranya meyakinkan orang-orang bahwa kalian tuh ngeluh Indonesia tuh bermasalah, ngeluh sama pemerintahnya, tapi kalian nggak sadar bahwa kalian tuh memilih aja sengasal itu. Jadi jangan berharap Indonesia akan baik-baik aja kalau awal milihnya udah ngasal itu. Makanya detail-detail kecil itu yang seliweran di TikTok yang bikin orang marah, karena orang nggak tahu garis besarnya. Menurut aku begitu. Makanya kalau misalkan dia bilang suka nggak sama stand up Panji, itu saya suka sekali. Karena ngebuka gerbang yang kami aja belum bisa masuk buat stand up komedi ya. Jadi itu persoalan bagaimana mengkomunikasikan kegelisahan ya, Terus cara-cara. aku bener-bener kurang suka sama bahasa yang nyari duit segitunya. Oh tidak, goals kami adalah gimana caranya suara kami bisa menggerakkan banyak orang. Ya. Kalau emang komik bisa menggerakkan lebih banyak orang untuk jadi lebih baik, itu goals luar biasa. Udah lewat uang mah, menurut saya, menurut keyakinan saya. Jadi gitu. Kalau misalkan dibilang apakah saya setuju sama pendapat Panji, aku setuju karena pasti beliau tuh udah diskusi sama banyak orang, udah diskusi apakah saya salah melakukan ini atau tidak, makanya kerjasama sama Tempo, ngobrol sama orang-orang besar lainnya. Tapi memang kulturnya memang begitu bahasanya Begitu. ya. Karena Maaf, saya kira enggak juga sih. Ya, jangan karena dipotong dulu. Tadi saya nggak potong. Iya. Bentar dulu. Jadi menurut saya adalah apabila komik yang dia tahu bahwa ini akan menyinggung orang dan dia tanggung jawab, itu udah hebat banget. Tapi apakah orang nggak boleh marah? Boleh juga, karena itu subjektif. Itu yang pertama. Ini pertama mulu nih saya. Itu boleh kok. Orang Oke. marah boleh. Boleh. Itu dijamin. Terus juga ada yang bilang jangan mengatasnamakan komedi untuk melakukan kezoliman. Bang Panji nggak pernah saya dengar sekalipun kayak ya lagu cuman bercanda doang. Dia tidak meremehkan itu. Jadi semua laporan pasti dia terima, dia bertanggung jawab. Dan lagian yang kemarin ngelapor Panji itu kan dia pakai flash disk, Bu. Tahu nggak kalau itu kriminal? Dia tuh nyolong dari Netflix. Harusnya kasih aja link Netflixnya. Ngerti nggak? Jadi kayak ya kalau emang mau nyerang tonton dulu deh, bentar aja. Karena niat Panji pasti baik buat Indonesia. Ibu Irma dulu komentar boleh ya? Boleh. Jupri ya. Bu Irma tadi ingin menanggapi, Bu. Nyari Ya. duit jangan segitunya ya, Bu Irma. Saya agak tergelitik juga ketika bicara saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya, dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi kan dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju, dan dia juga tadi setuju bahwa masyarakat yang nggak suka pun boleh. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah untuk bisa membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Nggak perlu gitu. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang dia berani ngomong bahwa presiden penculik.
Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang kok apa namanya ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Kritisi banjir, seperti yang saya bilang tadi banyak, Dek. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis, ya. Menurut saya nggak etis gitu. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi, ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja bersama-sama, kerjasama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat, yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya, Bu? Sampai sekarang. Ya. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di di DPR disebut singa Senayan. Betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba, pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Itu aja deh poin saya. Mal Jupri harus ditanggapi, tapi sepertinya komika banyak-banyak konsultasi sama Ibu Irma Suryani sebelum roasting pemerintah. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.